semua, selanjutnya adalah LKPD 3. LKPD 3 adalah penerapan dari LKPD 2. LKPD 2 tadi kalian sudah dijelaskan, yaitu badan klasifikasi dekotom tapi diperagakan dengan bangun datar. Untuk LKPD 3 adalah badan klasifikasi dekotom, tetapi di sini langsung dengan hewannya dari kelompok besar, kemudian nanti akhirnya didapatkan kelompok terkecilnya atau spesiesnya. Anak-anakku semua, pada kelompok besar di sini ada golongan kelompok besar. Kotak ini terisi burung, cumi-cumi, belalang, harimau, sapi, ikan, katak. Dari kelompok besar ini bisa diklasifikasi ke lebih sederhana, yaitu menjadi 1A dan 1B. 1A adalah hewan avertebrata. Anak-anak tentu tahu hewan avertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Apa saja kita ambil, kita pecah dari sini. Ada burung, harimau, sapi, ikan, katak. Kemudian 1B ada hewan invertebrata. Anak-anak tahu tentunya adalah hewan yang tidak punya tulang belakang. Ada cumi-cumi, ada belalang. Nah, kedua kelompok ini bisa disederhanakan menjadi yang lebih kecilnya atau sederhananya adalah 2A dan 2B. 2A digolongkan pada kelompok hewan berkembang biak melahirkan. Dari ini kita ambil mana yang melahirkan, yaitu kita dapat hewan harimau dan sapi. Kemudian 2B adalah kelompok berkembang biak dengan bertelur. Apa saja dari kelompok ini kita ambil yang bertelur? Ada, kita dapat hewan burung, ikan, katak. Nah, kemudian untuk 1B ini bisa disederhanakan menjadi yang paling kecilnya, kelompok terkecilnya adalah spesiesnya, kelompok tunggalnya. Contoh, ini hewan invertebrata, ada cumi-cumi, belalang. Berarti ada 2 hewan, maka kita kelompokkan menjadi 3 hanya hidup di laut. Mana yang hidup di laut? Nanti kalian tulis di sini. Yang hidup di laut. Hidup di darat, yang hidup di darat yang mana? Nanti kalian tulis di sini. Tulis sendiri, lengkapi sendiri. Nah, kenapa tidak diteruskan pada urutan 1B, 3A, 3B? Selesai, karena di sini sudah tunggal atau spesiesnya. Kalau masih belum tunggal, maka dijabarkan lagi. Tetapi ini sudah tunggal, maka selesailah di sini. Nah, sekarang untuk yang kelompok atas ini masih ada 2 hewan, maka harus disederhanakan agar menjadi kelompok terkecilnya, yaitu menjadi 4A dan 4B. 4A kita kelompokkan kepada hewan herbivora. Anak-anak tentu tahu hewan herbivora itu apa? Ayo, apa? Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Sehingga kamu ambil yang pemakan tumbuhan, contohnya adalah sapi. 4B, hewan karnivora. Karnivora anak-anak tahu yang pemakan daging. Kamu ambil dari kelompok ini mana yang pemakan daging. Nah, ini sudah tunggal. 4D sudah tunggal, maka selesailah. Karena di sini sudah individu, sudah tunggal spesiesnya. Sehingga kita selesai. Mana yang belum selesai adalah kelompok 5A dan 5B. 5A kita kelompokkan ke yang lebih
lebih sederhana, lebih kelompok kecilnya adalah kita kelompokkan ke hewan amfibi. Kemudian 5B hewan bukan amfibi. Mana yang amfibi kita ambil. Di sini Ibu tulis katak. Karena katak adalah amfibi. Kemudian untuk 5B yang bukan amfibi kalian tulis sendiri. Tentu ada 2 hewan di sini nanti. Kamu tulis sendiri. Karena pada 5B ini masih ada 2 hewan, maka belum sederhana, belum spesies, belum individu. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 6A dan 6B. 6A kita ambil kelompok bernafas dengan insang. Mana yang bernafas dengan insang? Kamu ambil nanti dari ini. Mana yang bernafas dengan insang. Kemudian yang 6B bernafas dengan paru-paru. Dari hewan bukan amfibi di sini yang bernafas dengan paru-paru kalian tulis di sini. Nah, kalau sudah selesai, maka akan kita dapatkan kelompok tunggalnya adalah pada 4A, 4B, 6A, 6B, kemudian 3A dan 3B. Inilah contoh kalian membuat bagan klasifikasi dikotom. Kalian buat seperti bagan yang Ibu berikan, kamu salin. Hanya yang masih titik-titik kalian isi. Kalau sudah selesai, oh iya, kalau mau diwarnai boleh Bu, boleh. Setiap petaknya mau diwarnai sehingga menjadi bagus, boleh. Tetapi kalau tidak diwarnai juga tidak apa-apa. Nah, setelah selesai seperti biasa kalian foto, kemudian dikirim ke WA Ibu. Anak-anakku semua sudah paham? Kalau sudah paham, kalian kerjakan LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Semua caranya sama, difoto baru dikirim ke WA pribadi Ibu. Nah, Ibu tunggu kalian. Paling lambat mengirimnya adalah jam 5 sore. Nah, kalau jam 5 sore belum mengumpulkan, tetap Ibu terima, tetapi kadar disiplin kalian di situ akan terbaca. Untuk nilainya juga akan berbeda dengan yang tepat waktu mengirimnya. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu selalu menggunakan hasil kerja kalian yang dikirim adalah sebagai bukti absen untuk hari ini. Jadi yang mengirim tugas berarti hari ini kalian sudah absen dalam pertemuan pembelajaran IPA. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kalian selalu semangat, selalu sehat, sehingga setiap ada tugas kalian mengerjakan dengan gembira dan mendapatkan ilmunya. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua.